Aku, Mirna, seorang sekretaris di sebuah perusahaan ternama. Setiap hari, aku bekerja di bawah arahan seorang atasan yang masih muda, tampan, dan penuh wibawa, namanya Adrian. Tatapannya tajam, suaranya berat, dan caranya memimpin membuat siapapun yang ada di sekitarnya terpesona. Sebagai sekretarisnya, aku selalu berusaha profesional, namun tak bisa kupungkiri bahwa aku sering mencuri-curi kesempatan untuk menarik perhatiannya. Setiap hari, aku mengenakan pakaian yang rapi dan elegan, dengan sedikit sentuhan yang memperlihatkan sisi terbaik dari diriku. Adrian adalah sosok yang serius, tapi aku bisa merasakan ada momen-momen ketika tatapannya berubah saat melihatku. Sesekali, saat aku menyerahkan dokumen atau menyiapkan kopinya, aku menangkap sorot matanya yang dalam. Suatu hari, saat kami bekerja lembur berdua di kantornya, ia memecah keheningan. "Mirna, kamu selalu bekerja dengan sangat baik. Aku sangat menghargai kehadiranmu di sini," katanya, menatapku dengan penuh arti. Aku tersenyum. "Terima kasih, Pak Adrian, saya hanya melakukan tugas saya." Namun, di dalam hatiku, aku bertanya-tanya, apakah hanya itu? Atau ada sesuatu yang lebih? Malam itu, hanya ada aku dan Adrian di kantornya. Hujan turun dengan deras, menimbulkan suara samar di balik jendela besar ruangan ini. Aku masih duduk di kursi, merapikan beberapa dokumen yang baru saja selesai aku ketik. Adrian berdiri di dekat meja, melepas dasinya dengan napas lelah. "Kamu tidak lelah, Mirna?" tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh dan tersenyum. "Sedikit, tapi saya masih sanggup." Adrian menatapku dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. "Aku kagum dengan kerja kerasmu. Kamu selalu ada di sini, membantu, tanpa mengeluh." Aku merasa pipiku sedikit memanas. Jantungku berdetak lebih cepat saat ia perlahan berjalan mendekat. Ia mengambil cangkir kopi di mejanya, menyeruput sedikit, lalu menyodorkannya padaku. "Coba ini. Menurutmu bagaimana?" Aku ragu sejenak, lalu mengambil cangkir itu. Jemari kami bersentuhan, dan ada getaran aneh yang menjalar di tubuhku. Aku mencoba menahan perasaan ini, tapi sulit. Aku menyeruput kopi itu, lalu tersenyum. "Pas, tidak terlalu pahit." Adrian tertawa kecil. "Bagus kalau begitu." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Matanya menatapku lebih lama dari biasanya. Aku bisa merasakan debaran di dadaku semakin kuat. Tiba-tiba, listrik padam, membuat ruangan hanya diterangi cahaya redup dari lampu darurat. Aku tersentak kecil. Tapi Adrian dengan tenang berkata, "Sepertinya kita harus menunggu sebentar." Ia melangkah mendekat, berdiri di sampingku, wajahnya begitu dekat. Aku bisa merasakan hangat napasnya. "Mirna," suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Aku menoleh ke arahnya, dan dalam sekejap, aku terhanyut dalam tatapan matanya. Aku tidak tahu siapa yang lebih dulu bergerak, tapi sebelum aku menyadarinya, jemari Adrian menyentuh pipiku, menyapu perlahan helai rambut yang jatuh di wajahku. Jantungku seakan berhenti berdetak saat ia berbisik, "Kamu tahu, aku selalu memperhatikanmu." Aku menahan napas. Apakah ini nyata? Ruangan masih diterangi cahaya redup dari lampu darurat. Hujan di luar semakin deras, menambah keheningan yang menggantung di antara kami. Adrian masih berdiri begitu dekat, jemarinya yang hangat menyentuh pipiku, menyusuri dengan lembut seperti sedang menghafal setiap lekuk wajahku. "Mirna," suaranya terdengar lebih rendah, penuh dengan sesuatu yang selama ini hanya bisa aku tebak. Aku menatapnya, tanpa bisa berkata-kata. Ada sesuatu dalam caranya menatapku, sesuatu yang membuat seluruh tubuhku terasa panas, meski udara malam begitu dingin. Jemarinya perlahan turun, menyentuh tanganku yang masih menggenggam cangkir kopi tadi. "Tanganmu dingin," gumamnya. Lalu tanpa ragu ia membawanya ke dalam genggamannya, menghangatkannya di antara telapak tangannya yang kokoh. Jantungku berdebar begitu cepat, hingga aku takut ia bisa mendengarnya. Aku mencoba menarik napas dalam,
mencoba mengendalikan diriku. Tapi saat Adrian mengangkat wajahku dengan lembut, aku tahu, aku sudah kalah. Sejak pertama kali kamu masuk ke ruangan ini, aku selalu memperhatikanmu, bisiknya. Caramu bekerja, caramu tersenyum, bahkan caramu menghindari tatapanku saat aku terlalu lama melihatmu. Aku tersentak. Jadi, selama ini dia menyadarinya, aku tidak pernah ingin mencampurkan pekerjaan dengan perasaan, tapi denganmu. Adrian terdiam sejenak. Matanya menatap bibirku, seakan meminta izin untuk melangkah lebih jauh. Aku tak bisa menghindarinya. Aku tak tahu siapa yang lebih dulu bergerak. Tapi tiba-tiba saja, ruang di antara kami menghilang. Bibirnya menyentuh bibirku dengan begitu lembut. Seperti menunggu respons dariku. Aku membeku sejenak. Tapi kemudian, aku membiarkan diriku larut dalam ciuman yang penuh gairah, namun tetap terasa lembut. Tangannya melingkar di pinggangku, menarikku lebih dekat. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang seirama dengan milikku. Semua hal lain seakan menghilang. Tak ada pekerjaan, tak ada batasan. Hanya ada kami berdua dalam ruangan ini. Saat akhirnya ia melepaskan ciuman itu, dahinya masih menempel di dahiku. Napas kami masih tersengal. Dan aku bisa melihat tatapan itu, tatapan yang selama ini aku impikan. Apa ini? Benar, aku berbisik. Hampir tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Adrian tersenyum kecil, lalu mengecup keningku dengan penuh kelembutan. Aku tidak pernah lebih yakin daripada ini. Sejak malam itu, semuanya berubah. Pagi ini, aku memasuki kantor seperti biasa, mengenakan blus satin lembut yang kupadukan dengan rok pensil yang mempertegas lekuk tubuhku. Sepintas, tak ada yang berbeda. Aku tetaplah Myrna, sekretaris yang cekatan dan profesional. Tapi di balik layar, ada sesuatu yang hanya aku dan Adrian yang tahu, sebuah rahasia manis yang bersembunyi di balik tatapan sekilas dan sentuhan yang tak disengaja. Saat aku masuk ke ruangannya, Adrian sudah duduk di kursinya. Matanya menatap layar laptop dengan ekspresi serius. Tapi begitu aku menutup pintu di belakangku, ia mengangkat wajah dan tersenyum kecil. Pagi, Myrna, sapanya dengan nada yang terdengar lebih hangat daripada biasanya. Aku berdeham pelan, mencoba menetralkan debaran jantungku. Selamat pagi Pak Adrian, ini jadwal Anda hari ini, ujarku sambil meletakkan agenda kerja di mejanya. Adrian menyandarkan tubuhnya ke kursi, memperhatikanku dengan tatapan yang hanya aku yang bisa mengartikannya. Terima kasih, tapi kau tahu, kita tak perlu terlalu formal jika sedang berdua, bukan? Aku menggigit bibir bawahku, menahan senyum yang hampir terbentuk. Di kantor, saya tetap sekretaris Anda, Pak. Ia tertawa pelan, lalu menggelengkan kepala. Baiklah, Nona Myrna yang profesional. Tapi sebelum aku berbalik, ia menambahkan dengan nada lebih lembut. Nanti makan siang denganku? Aku berpura-pura membaca dokumen di tanganku, menyembunyikan rona merah di pipiku. Tentu, Pak. Saya akan atur waktunya. Siang itu, saat semua pegawai lain sibuk dengan pekerjaan mereka, Adrian dan aku bertemu di ruangannya. Dia membawa 2 gelas kopi dan sandwich dari kafe favoritnya. Aku tidak bisa makan sendirian lagi sejak malam itu, katanya sambil menyodorkan kopi padaku. Aku menerimanya. Jari-jari kami bersentuhan sebentar. Kita harus hati-hati. Kantor punya banyak mata, bisikku. Walau jauh di lubuk hati aku menyukai ketegangan ini. Ketegangan antara bersikap profesional dan menyimpan perasaan yang semakin sulit disembunyikan. Adrian tersenyum miring. Biarkan mereka menebak-nebak. Aku tak peduli, asal kau tetap ada di sini. Hubungan kami berjalan di antara batasan-batasan tipis. Di luar, aku tetap sekretarisnya yang cekatan, tapi di dalam ruangan ini, kami adalah 2 orang yang tak bisa lagi menahan diri untuk saling memperhatikan. Dan aku tahu, cepat atau lambat, rahasia ini akan terungkap. Hari-hari berlalu, dan hubungan kami semakin dalam. Di kantor, kami masih menjaga profesionalisme, hanya bertukar tatapan penuh arti saat tak ada yang memperhatikan. Tapi di luar kantor, itu cerita yang berbeda. Setelah jam kerja,
Adrian sering mengajakku makan malam di restoran mewah, atau sekadar berjalan-jalan di taman kota, menikmati waktu berdua tanpa gangguan pekerjaan. Aku menyukai sisi lain dari dirinya, bukan hanya sebagai bos yang tegas, tetapi sebagai pria yang penuh perhatian dan tahu bagaimana memperlakukanku dengan istimewa. Bagaimana kalau kita liburan akhir pekan ini? Tanyanya suatu malam saat kami duduk di balkon apartemennya, menyesap anggur merah di bawah cahaya temaram. Aku menoleh padanya, sedikit terkejut. Liburan? Kemana? Adrian tersenyum misterius. Tempat yang jauh dari semua ini, hanya kita berdua. Aku tahu ini berisiko, tapi godaan untuk menghabiskan waktu berdua dengannya terlalu besar untuk ditolak. Dan akhirnya, aku setuju. Sabtu pagi, aku dan Adrian berangkat ke sebuah villa mewah di tepi pantai. Udara hangat dan suara deburan ombak langsung menyambut kami begitu tiba. Tidak ada kantor, tidak ada formalitas, hanya aku dan dia, menikmati waktu tanpa batas. Di bawah sinar matahari, kami berjalan di sepanjang pantai, tangan kami saling menggenggam. Adrian terkadang mencuri kesempatan untuk mencium puncak kepalaku, atau membisikkan hal-hal manis yang membuat jantungku berdebar kencang. Malam harinya, kami makan malam di balkon villa, ditemani lilin dan angin laut yang berhembus lembut. Aku menatapnya, merasa seakan mimpi. Apa kau pernah berpikir kalau ini gila? Tanyaku, setengah bercanda. Adrian tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Jika mencintaimu adalah kegilaan, maka aku tak ingin menjadi waras. Aku tersipu, lalu tertawa pelan. Di bawah sinar bulan, ia menarikku dalam pelukannya, dan untuk kesekian kalinya, aku merasa tak ingin momen ini berakhir. Selain liburan pribadi, kami juga sering melakukan perjalanan dinas berdua. Awalnya, semua tampak profesional. Kami datang sebagai atasan dan sekretaris, menghadiri pertemuan dan bertemu klien. Tapi begitu pekerjaan selesai, Adrian selalu menyisihkan waktu untuk kami. Di sebuah perjalanan bisnis ke Bandung, kami menginap di hotel berbintang. Setelah rapat yang melelahkan, Adrian mengajakku ke rooftop hotel untuk menikmati angin malam. Malam itu di Bandung, setelah makan malam di rooftop hotel, aku berpikir Adrian akan mengajakku kembali ke kamar masing-masing. Tapi ternyata, ia punya rencana lain. Saat kami kembali ke lantai hotel tempat kami menginap, ia berhenti di depan pintu kamarnya dan menatapku dengan senyum misterius. Mirna, sebelum kita kembali ke rutinitas kerja besok, aku ingin meminta satu dinas lagi darimu malam ini. Aku menaikkan alis, pura-pura bingung. Dinas? Bukankah tugas kita sudah selesai hari ini? Adrian tersenyum dan perlahan membuka pintu kamarnya. Bukan dinas biasa. Aku ingin kau menemaniku malam ini, sebagai seseorang yang lebih dari sekadar sekretarisku. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tahu apa yang dimaksudnya, tapi bukannya menjawab langsung, aku mendekat dan menatapnya penuh hati. Jadi, ini perintah dari atasan? Skarku. Adrian tertawa pelan lalu mendekot, menangkup wajahku dengan lembut. Bukan perintah. Ini permintaan pribadi, dan aku hanya ingin kau mengiyakan jika itu memang yang kau inginkan. Aku tak menjawab dengan kata-kata. Sebagai gantinya, aku melangkah masuk ke dalam kamarnya, menutup pintu perlahan di belakangku. Adrian menatapku dalam-dalam sebelum jemarinya menyentuh tanganku, menarikku ke dalam pelukannya, hangat, nyaman, seakan seluruh dunia di luar sana tak lagi penting. Malam itu, kami menghabiskan waktu hanya berdua, berbagi momen yang tak bisa kami tunjukkan di kantor, tanpa batasan formalitas. Dalam keheningan kamar hotel yang mewah, aku menyadari satu hal. Aku tak hanya larut dalam hubungan ini, tapi juga semakin tenggelam dalam perasaan yang kian mendalam untuk Adrian. Dan aku tahu, setelah malam ini, hubungan kami tak akan pernah sama lagi. Setelah malam di Bandung, Adrian menjadi semakin sulit menahan dirinya. Hubungan kami bukan lagi sekadar tatapan penuh makna atau sentuhan yang tak disengaja sekarang. Ada hasrat yang terus membara di antara kami. Di kantor, aku masih berusaha bersikap profesional,
Tapi Adrian, dia bukan tipe pria yang mudah puas. Suatu hari, aku baru saja masuk ke ruangannya untuk memberikan laporan rapat pagi. Aku menata dokumen di mejanya dengan rapi, lalu bersiap keluar. Tetapi sebelum aku sempat melangkah, suaranya menahanku. Mirna, aku menoleh. Dan saat itu juga aku tahu, ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, jemarinya bermain dengan pena di tangannya, senyum tipis terukir di wajahnya. Kita belum ada jadwal perjalanan dinas lagi ya? Tanyanya dengan nada santai, tapi aku bisa menangkap maksud tersembunyinya. Aku menahan senyum dan pura-pura serius. Untuk saat ini, belum ada, Pak. Adrian menghela napas kecil, siala kecoa. Sayang sekali, aku mulai rindu dinas bersamamu. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini berbahaya. Kantor penuh dengan pegawai yang bisa masuk kapan saja. Tapi sensasi itu justru semakin membuat semuanya terasa lebih menggoda. Aku tersenyum kecil dan menunduk sedikit, mencoba menghindari tatapannya. Saya bisa mengatur perjalanan dinas baru jika Bapak membutuhkannya. Adrian tertawa pelan, lalu berdiri dari kursinya dan berjalan mendekat, hingga jarak kami hanya beberapa langkah. Kau tahu dinas yang kumaksud bukan itu. Aku hampir kehilangan kendali, tapi aku tahu kami harus berhati-hati. Aku mundur selangkah, tersenyum menggoda. Kalau begitu, Anda harus bersabar, Pak Adrian. Tatapan matanya semakin tajam, tapi sebelum ia bisa berkata lebih jauh, pintu ruangannya diketuk dari luar. Aku segera berbalik dan berusaha menjaga ekspresi wajahku tetap netral. Masuk, ujar Adrian dengan nada datar, kembali ke mode profesionalnya. Aku meliriknya sekilas sebelum keluar dari ruangan, meninggalkannya dengan senyum penuh arti. Aku tahu ini belum selesai, Adrian tidak akan semudah itu menyerah. Hari itu, suasana kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Para karyawan berlalu lalang dengan dokumen dan laptop di tangan. Suara telepon berdering di setiap sudut ruangan. Tapi bagi kami berdua, hanya ada satu hal yang mendominasi pikiran, momen-momen tersembunyi di balik formalitas pekerjaan ini. Aku baru saja menyelesaikan laporan untuk Adrian dan membawanya ke ruangannya. Pintu tertutup, dan aku mengetuk pelan sebelum masuk. Masuk, suara beratnya terdengar dari dalam. Begitu aku melangkah ke dalam, aku mendapati Adrian bersandar di meja kerjanya. Lengan terlipat di dada, tatapannya tajam mengarah kepadaku. Aku berjalan mendekat, meletakkan berkas di mejanya dengan anggun. Ini laporan yang Anda minta, Pak Adrian? Ujarku dengan nada seprofesional mungkin. Alih-alih langsung memeriksa dokumen, Adrian malah menyentuh sudut map itu dengan ujung jarinya, sementara matanya tetap tertuju padaku. Terima kasih, Mirna. Tapi sebenarnya, ada satu hal lain yang lebih aku butuhkan saat ini. Aku menelan ludah, berusaha menjaga ekspresi tetap netral. Apa itu, Pak? Adrian tidak langsung menjawab. Sebagai gantinya, ia melangkah mendekat, memojokkanku perlahan ke sudut ruangan, membuat detak jantungku berdegup semakin kencang. Jarak di antara kami begitu dekat, hingga aku bisa merasakan aroma maskulinnya yang khas. Kau benar-benar tidak sadar ya? Bisiknya pelan, nadanya penuh godaan. Aku menahan napas saat ia mengangkat tangannya, menyelipkan anak rambut yang jatuh ke wajahku, ke belakang telinga. Sentuhannya begitu ringan, tapi cukup untuk membuat kulitku meremang. Kita tidak seharusnya seperti ini di kantor, bisikku. Meskipun aku sendiri tak ingin menjauh. Adrian tersenyum kecil. Itulah yang membuatnya semakin menarik, bukan? Pintu ruangannya masih tertutup, tapi siapa saja bisa masuk kapan saja. Sensasi terlarang ini semakin membuatku terbawa suasana. Aku menunduk, mencoba menghindari tatapan matanya, tapi Adrian justru mendekatkan wajahnya ke arahku, membisikkan sesuatu yang membuat darahku berdesir. Apa kau tahu berapa kali aku ingin menarikmu ke dalam pelukanku saat kita bekerja? Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengendalikan diri. Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Aku tersentak dan langsung beringsut mundur, merapikan blusku dengan cepat. Adrian hanya terkekeh kecil, lalu kembali ke meja kerjanya dengan ekspresi tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Masuk,
katanya dengan nada datar. Seorang staf masuk membawa beberapa dokumen. Sementara aku bergegas keluar, masih merasakan sisa debaran di dadaku. Aku tahu, Adrian tidak akan berhenti di sini. Dan jujur saja, aku tak ingin dia berhenti. Hari-hari berlalu dengan hubungan kami yang semakin dalam. Setiap momen di kantor penuh dengan tatapan penuh makna, godaan kecil, dan perasaan yang semakin sulit disembunyikan. Aku merasa seolah hidup dalam mimpi yang tak ingin kubangunkan. Namun, aku tak pernah menyangka bahwa Adrian telah menyiapkan sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Suatu malam, Adrian mengajakku makan malam di sebuah tempat yang katanya istimewa. Aku tak terlalu curiga, mengira ini hanya makan malam romantis biasa, seperti yang sering kami lakukan. Ia membawaku ke sebuah restoran mewah di tepi pantai, di mana meja kami terletak di dek kayu dengan lilin-lilin kecil menerangi suasana. Angin laut berhembus lembut, dan gemerlap bintang di langit seakan menambah keindahan malam itu. Aku menikmati suasana, mengira bahwa ini hanyalah salah satu malam indah yang biasa kami habiskan berdua. Tapi saat hidangan penutup tiba, ada sesuatu yang berbeda. Pelayan menyajikan sebuah kotak kecil di atas piring perakku. Aku menatapnya bingung, lalu mengangkat wajah untuk menatap Adrian. Ia tersenyum lembut, lalu mengambil kotak itu, membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah cincin berlian, berkilauan di bawah cahaya lilin. Jantungku seolah berhenti berdetak. Adrian menatapku dengan penuh kesungguhan, lalu berlutut di hadapanku. Mirna, sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu kau bukan sekadar sekretaris di hidupku. Kau adalah seseorang yang membuat hariku lebih berwarna, yang mengerti aku lebih dari siapapun. Aku tak bisa membayangkan hidup tanpamu. Aku menutup mulut dengan tangan, merasakan mataku mulai memanas. Jadilah milikku selamanya. Menikahlah denganku. Aku tak bisa menahan air mata kebahagiaan yang jatuh di pipiku. Dengan tangan gemetar, aku mengangguk berkali-kali. Iya, aku mau, bisikku dengan suara bergetar. Adrian tersenyum lega sebelum menyematkan cincin itu di jariku, lalu berdiri dan menarikku ke dalam pelukannya. Restoran itu seketika dipenuhi tepuk tangan dan sorakan kecil dari beberapa tamu yang menyaksikan momen kami. Tapi bagiku, hanya ada aku dan Adrian malam itu, dua hati yang akhirnya memilih untuk bersama selamanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk ceritaku yang lainnya.